Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Kita sampai pada adab yang ketiga, yaitu hendaklah tidak melewatkan berpuasa pada hari-hari yang utama. Maksudnya hendaknya seseorang tidak melewatkan hari-hari yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan dan yang dianjurkan untuk berpuasa padanya. Di antara hadis-hadis, artinya kalau ada hadis yang menunjukkan ini puasa pada hari ini atau pada waktu ini ada keutamaannya, maka hendaklah seseorang tidak melewatkan puasa pada hari-hari tersebut. Nah, di antara puasa-puasa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah tentang puasa yang mempunyai keutamaan, itu di antaranya yang pertama puasa pada Ayyamul Bid, pada tanggal 13, 14, dan 15 dari kalender Hijriyah, dari tahun Hijriyah. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan berpuasa pada Ayyamul Bid ini, pada hari-hari Ayyamul Bid 13, 14, dan 15. Yang kedua, puasa pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah dari sahabat Abu Hurairah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal a'mala turfa'u yaumal itsnain wa yaumal khamis fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Sesungguhnya amal-amal itu, jadi amalan-amalan itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku suka amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Kalau amalan
manusia yang diangkat setiap pekan ya. Dalam satu pekan itu ada 2 kali. Ini bukan amalan harian, bukan catatan harian, bukan. Tapi ada catatan amal manusia dalam satu pekan itu 2 kali diangkat, dibawa oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang kalau pada saat catatan amalan manusia itu diangkat termasuk amalan beliau, itu beliau dalam keadaan sedang berpuasa, sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga, puasa pada hari Asyura. Puasa pada hari Asyura. Jadi pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Namun di sini ada catatan. Catatan pada puasa 10 Asyura ini, hari Asyura atau 10 Muharram ini, itu dianjurkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya juga. Yaitu pada tanggal 9. Ya, tanggal 9, kemudian berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, kalau memang bertepatan misal pada tanggal 9 itu dia berutur, sehingga dia puasanya nanti baru pada tanggal 10 Muharram, maka itu pun dianjurkan untuk berpuasa 1 hari setelahnya. 1 hari setelah. Itu pada tanggal 11. Begitu. Supaya apa? Supaya tidak terkesan puasa itu dilakukan hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Nah, hal ini disebutkan di dalam hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Kalau tahun depan nanti, insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 atau pada hari yang ke-9. Ini mulai dari tanggal 9 berpuasa, kemudian dilanjutkan dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, demikian. Namun apa? Ya, Nabi sendiri belum sempat berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu belum sempat. Kenapa? Karena pada tahun depan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Maka disebutkan di dalam hadis ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Yani Rasulullah mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Arafah yaitu ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu,
agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yakni semoga Allah mengampuni dengan puasa pada hari Arafah itu ya dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. 2 tahun berarti ya. Nah. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Dan berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah, kata Nabi, ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu, yang sebelumnya. Di puasa Asyura itu fadilahnya, keutamaannya, itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Besar faedahnya. Ya. Maka dari situ kalau puasa-puasa yang mempunyai keutamaan ini, ya kalau orang yang cerdas, orang yang berburu pahala, ya tentu ya, dia tidak akan lewatkan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Berhubung karena memang ada keutamaan yang banyak. Nah. Yang keempat, berpuasa pada hari Arafah. Berpuasa pada hari Arafah. Berpuasa pada hari Arafah ini kita berikan catatan ya, bahwa ini khusus bagi orang yang tidak sedang berada di Arafah. Jadi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Kalau dia ada di kampungnya, ya kalau pada hari Arafah ya dia berpuasa. Hari Arafah itu hari tatkala para jamaah haji itu wukuf di Arafah. 1 hari sebelum Idul Adha, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, gitu. Ya, nah, ini pahalanya sudah kita sebutkan di atas ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hari Arafah itu hari yang paling baik secara mutlak. Hari yang paling baik secara mutlak. Yang kelima, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ini puasa 6 hari bulan Syawal ini apakah berturut-turut atau tidak? Yang jelas selama masih dalam bulan Syawal itu dia berpuasa sebanyak 6 hari. Ya, boleh berturut-turut, boleh tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, atba'ahu sittan, kemudian dia ikuti puasanya itu dengan puasa 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, ini puasa 6 hari pada bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Insyaallah ya. Seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Nah, kemudian kita beri catatan ya, di puasa Syawal ini para ulama berselisih pendapat. Apakah bagaimana kalau orang yang punya utang puasa Ramadan? Apakah dia bayar utang puasa Ramadan lebih dahulu, baru kemudian dia melakukan puasa Syawal? Atau dia puasa Syawal boleh, kemudian utang puasanya juga dibayar belakangan? Gitu. Ya. Maka ini para ulama berselisih pendapat. Sebahagian para masyayikh ya dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula
Syekh Ibn Baz, kalau anak salah ingat, keliru ingat ya. Begitu pula apa yang anak dengar dari salah seorang guru anak di Madinatus Sunnah Darul Hadith di kota Son'a, Syekh Abu Muhammad Abdul Basit hafidhana wa hafidhahullah, itu mereka semua menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib untuk membayar puasa qadanya dulu, Ramadannya dulu, baru dia boleh puasa Syawal. Alasannya di sini karena Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadhana tsumma atba'ahu." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia susuli Ramadan itu. Jadi kalau orang masih punya utang puasa Ramadan, ya dia selesaikan dulu utang puasa Ramadan, kemudian baru dia susuli dengan puasa Syawal. Ya, gitu. Adapun Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, begitu pula Al-Allamah Syekh Albani rahmatullah alaih, dan dari apa yang ana dengar dari salah seorang guru ana, yaitu Syekh Al-Hilali, Syekh Salim Al-Hilali Abu Usama, salah seorang murid seniornya Al-Allamah Albani, bahwa mereka ini adalah para ulama yang mengatakan bahwa boleh dia berpuasa Syawal meskipun dia masih punya utang puasa Ramadan. Alasannya ya karena utang puasa Ramadan itu waktu untuk membayarnya luas. Ya, bisa sampai bulan Sya'ban. Ya, bisa sampai bulan Sya'ban. Itu waktu yang masih diberikan kerenggangan bagi dia untuk qada puasa. Tapi kalau puasa Syawal waktunya sempit. Ya, yakni berlalu bulan Syawal sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk puasa Syawal. Ala kulli hal, dari pendapat para ulama ini yang ana yakini adalah pendapat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, Al-Allamah Albani rahmatullah alaih, dan Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah, yaitu boleh berpuasa Syawal meskipun dia masih punya utang puasa Ramadan. Nah, baik. Dan kita beri catatan yang kedua ya, sekali lagi, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal ini tidak harus berturut-turut, bisa 1 atau 3 hari di awal, bisa 4 hari 3 hari di tengah juga bisa saja apa. Atau 2 hari di awal, 2 hari di tengah, ya 2 hari di akhir dari bulan Syawal. Jadinya 6 hari. Yang keenam, memperbanyak puasa pada bulan Muharram dan bulan Sya'ban. Bulan Muharram dan bulan Sya'ban. Ini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Puasa pada bulan Muharram. Dan seterusnya. Di dalamnya juga ada disebutkan, yaitu apa? Bulan Sya'ban. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak selain dari bulan Sya'ban. Kalau kadang-kadang Nabi itu dalam bulan Sya'ban itu beliau puasa terus.
Sampai-sampai mau dikata itu hampir 1 bulan beliau berpuasa dalam bulan Sya'ban. Tapi kadang-kadang juga beliau sama sekali tidak berpuasa. Itulah puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, para ulama mengatakan bahwa dari awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban ini masih disunahkan untuk berpuasa sunnah. Dari pertengahan Sya'ban sampai akhir ini sudah makruh hukumnya. Sudah apa? Makruh. Jadi kalau puasa Sya'ban ya sudah puasa sebanyak-banyaknya. Sampai pertengahan Sya'ban ya sudah. Nah, adapun kalau puasa 1 hari atau 2 hari sebagai persiapan untuk masuk Ramadan, nah ini tidak boleh. Ini haram. Dilarang. Ya, tidak boleh puasa 1 hari atau 2 hari mendahului Ramadan, meskipun dalam bulan Sya'ban sebagai aba-aba persiapan untuk memasuk Ramadan. Ini tidak boleh. Kecuali kalau orang itu dia biasa puasa sunnah, kebetulan Ramadannya jatuh itu misalnya hari Selasa, sementara hari Senin itu adalah hari Senin, maka dia puasa Senin. Kalau dia biasa puasa Senin Kamis, pas hari Seninnya itu tanggal 30 Sya'ban, begitu besoknya mau 1 Ramadan, ya sudah dia hari ini masih boleh puasa. Karena itu sudah merupakan kebiasaan dia. Ya. Nah. Yang berikut, puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah ini di awal dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sebenarnya persoalan ini persoalan khilafiyah, ijtihadiyah. Para ulama berselisih di sini tentang ini. Berdasarkan apa? Keumuman riwayat, ya. Keumuman riwayat di dalam permasalahan ini, yaitu apa? Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari yang amalan soleh padanya itu lebih baik ya daripada apa? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan walaupun jihad fisabilillah. Kecuali apa? Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan dirinya berperang, lalu hartanya habis dan dia pun terbunuh. Ya, itu baru seimbang dengan apa? Amalan-amalan saleh yang dia lakukan di awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka dari situ ya keumuman hadis ini, maka sebahagian para ulama mengatakan disunahkan untuk berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah. Gitu. Lihat hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Lupa hadisnya.
Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, kata beliau, haddatsana Hannad, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Muslim huwa al-Battin wa huwa ibnu Abi Imran. Kata Imam Tirmidzi telah bercerita kepada kami Hannad. Dia berkata telah bercerita kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash. Al-A'mash ini namanya Sulaiman bin Mihran. Dia berkata dari Muslim. Muslim di sini adalah Al-Batin. Dia ini dikenal dengan Ibnu Abi Imran. Dia berkata an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan saleh dilakukan padanya itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Maka apa kata para sahabat? Faqalu, ya Rasulullah, wa al-jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kata beliau, ya walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar dengan bawa diri dan hartanya di jalan Allah, yakni untuk berjihad, falam yarji' min dzalika min syai'in, lalu dia tidak balik lagi. Dia tidak balik jiwanya, tidak balik karena dia sudah meninggal, hartanya juga habis di medan perang. Ini tentang apa? Keutamaan apa amalan soleh pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Hanya kemudian persoalan di sini, sebagian para ulama mengatakan mengkhususkan berpuasa di 10 hari awal Dzulhijjah itu membutuhkan dalil khusus. Iya. Dan dalil umumnya mengatakan amalan soleh. Jadi amalan soleh itu bisa berupa baca Quran, bisa berupa puasa sunnah, bisa berupa sedekah, dan bisa berupa sholat sunnah, bisa, semuanya bisa. Artinya apa? Baca Al-Quran di luar daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu nilainya tidak sama dengan orang yang baca Quran di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Orang yang sholat sunnah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu tidak sama dengan orang yang sholat sunnah di luar daripada bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, orang yang berpuasa sunnah di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu tidak sama dengan orang yang berpuasa di luar daripada 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Begitu. Sehingga mengkhususkan salah satu amalan itu butuh dalil. Butuh dalil. Kalau orang mengatakan karena dengan hadis umum ini lalu mereka mengatakan berpuasa di awal daripada 10 hari Dzulhijjah, maka kenapa mereka juga tidak mengatakan sholat sunnah terus menerus di awal 10 hari Dzulhijjah? Kalau ini kan pahalanya juga banyak ya. Tidaklah ada amalan soleh yang dilakukan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Amalan soleh. Lalu kenapa mengkhususkan puasa? Kenapa tidak mengkhususkan salat? Atau kenapa tidak mengkhususkan sedekah? Atau kenapa tidak mengkhususkan amalan-amalan yang lainnya? Kenapa hanya mengkhususkan salat? Maka di sini membutuhkan dalil. Ya. Kalau terlihat riwayat-riwayat untuk berpuasa 10 hari awal juga ada dari kalangan para salaf. Namun kemudian di sana juga ada sebagian para salaf yang mengingkarinya. Maka ala kulli hal
yang Anda yakini adalah tidak ada kekhususan berpuasa pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau Anda misalnya antum orang yang biasa berpuasa, maka puasalah pada Senin Kamis walaupun di awal Dzulhijjah, maka di situ nanti pahalanya beda. Puasa Senin Kamis di luar 10 hari awal Dzulhijjah itu beda dengan puasa Senin Kamis di awal 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal lakukan amalan apa saja. Ya, lakukan amalan apa saja di awal 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Termasuk puasa. Kalau puasa sunnah di situ. Apakah puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bagaimana kalau puasa khusus pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dinamakan dengan puasa Tarwiyah. Kemudian pada puasa disusul dengan puasa pada tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Maka kita katakan bahwa puasa Tarwiyah itu adalah puasa yang batil, hadisnya dhaif. Ya, jadi tidak ada puasa Tarwiyah. Yang ada itu hanya puasa Arafah. Dan puasa-puasa yang lain kalau antum mau berpuasa Senin Kamis atau apa, puasa Daud dan seterusnya. Baik. Kemudian selanjutnya puasa Daud. Puasa Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud kama yasumu yawman wa yuftiru yawman." Puasa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa Daud. Puasa Nabi Daud, yakni kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nah. Jadi ini apa? Ini diantara hari-hari atau waktu-waktu yang nilai keutamaan berpuasa di sana ada tinggi. Ya. Nah. Baik. Adab yang keempat daripada adab-adab puasa ini adalah menghindari puasa pada hari-hari yang dilarang. Kalau tadi adab yang ketiga itu memperbanyak puasa atau hendaklah tidak melewatkan puasa pada hari-hari yang ada keutamaan puasa tadinya. Nah, di antara hari-hari yang ada keutamaan yang disebutkan oleh dalil-dalil itu tadi ada 8. Ya, ada 8 waktu. Nah sekarang adab yang keempat adalah menghindari puasa pada hari-hari yang dilarang. Artinya tidak boleh puasa pada hari-hari yang dilarang. Ustaz, ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa? Iya ada. Tidak boleh berpuasa padanya. Berpuasa padanya terhitung sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap syariat. Ya, maka ibadah ini jangan asal nama baik saja. Kalau puasa kan baik, Ustaz, saya mau puasa saja sepanjang hidup. Jangan. Ya. Begitu. Karena apa? Ada waktu-waktunya. Jadi tidak boleh asal nama baik. Ustaz baca surat Yasin kan baik. Jadi kalau saya punya barang hilang mau baca surat Yasin 1000 kali Ustaz, supaya barangnya datang lagi. Diantar oleh jin. Tidak bisa. Tidak boleh. Walaupun dibawa oleh jin ya tetap saja tidak boleh. Karena apa? Tidak ada syariatnya. Walaupun baca surat Yasin itu bagus. Oh Ustaz, saya mau masuk dalam api, baca ayat yang Allah berfirman ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, yaitu apa? Qul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Saya mau pakai ayat ini untuk doa penangkal api, ya Ustaz. Tidak boleh. Bukan Nabi Ibrahim kan dilemparkan ke dalam api pakai ayat ini tidak terbakar. Iya beda. Ya, Nabi Ibrahim sendiri kok nggak belajar doa itu, nggak baca ayat itu supaya jadi penangkal, tidak. Tetapi begitu Nabi Allah Ibrahim dilemparkan, ya Allah yang berfirman begitu sehingga api itu dingin kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi ayat ini nggak bisa dipakai untuk jima, bukan. Oh Ustaz, saya mau ilmu hilang. Ilmu hilang-hilang.
supaya tidak dilihat oleh yang lain. Yaitu saya mau baca surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nah, ini artinya mantap. Ya, artinya itu apa? Jadikan dinding pemisah ya, sehingga mereka itu tidak bisa melihat. Ya, ini saya mau pakai untuk ilmu menghilang. Ini tidak bisa. Ayat ini bukan jimat ilmu menghilang. Ya, nah. Lah kan baik Ustaz, ini kan bacaan Al-Quran. Iya, bacaan Al-Quran itu baik. Tapi ketika Anda jadikan sebagai jimat ilmu menghilang, itu tidak baik. Iya. Tapi kalau bacaan Al-Qurannya saja ya baik. Baca surat Yasin ya baik. Baca Al-Quran semuanya ya baik. Tetapi ketika Anda mengkhususkannya untuk perkara-perkara tertentu tanpa dalil, disitulah yang dianggap tidak baik menurut syariat. Jadi jangan asal baik. Ya, sorbannya besar, jenggotnya panjang, lakukan amalan sesuka hati. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau orang cuma modal sorban besar, jenggot panjang, mau lakukan amalan sesuka hati, ya jadi nabi sekalian. Jadi nabi saja. Supaya bisa bikin aturan syariat sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmad Mossadegh saja atau Lia Eden. Jadi nabi saja. Ya. Atau Musailamah Al-Kadzdzab yang bisa bikin ayat-ayat sendiri. Maka dari itu agama ini tidak boleh dikerak-kerak. Walaupun itu ibadah harus ditempatkan pada tempatnya. Kapan ketika syariat mengatakan itu boleh, boleh. Kapan ketika syariat mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Walaupun puasa yang begitu agung nilainya ya. Puasa yang merupakan sarana untuk mendapatkan atau sampai pada derajat ketakwaan. Puasa yang disiapkan pintu khusus di surga yang namanya apa? Pintu apa? Ar-Rayyan. Begitu pula puasa yang merupakan amalan yang paling dekat seseorang berupaya untuk mendekatkan dirinya dengan Allah. Tetapi puasa itu juga kalau dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh agama itu juga tidak boleh. Misalnya juga orang sholat. Sholat yang begitu penting, sholat yang merupakan rukun Islam kedua. Ya. Sholat yang merupakan amalan saleh yang paling pertama dari manusia yang akan dihisab di hari kiamat, sholat. Tapi sholat tidak bisa seenaknya saja, tidak bisa. Orang waktu Isya misalnya, dia sholat Isya karena waktu panjang yang sholat Isya 12 rakaat. Tidak boleh. Nah Ustaz ini kan baik, makin banyak makin bagus. Bukan. Makin banyak makin bagus itu kalau ikan. Ya, makin banyak makin bagus bisa jual. Tapi kalau ibadah sholat tidak boleh. Tidak boleh. Wah Ustaz saya sholat subuh 2 rakaat itu kayaknya sedikit. Ya, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Tidak boleh. Walaupun itu sholat, tetap tidak boleh. Atau ya kalau subuh ini kan paling mengantuk Ustaz. Jadi sudah saya sholat subuh jam 10 pagi saja. Tidak boleh. Loh kan yang namanya yang penting sholat Ustaz. Oh bukan. Bukan yang penting sholat. Sholat itu ada ketentuan-ketentuannya. Di luar dari ketentuannya tidak boleh, walaupun itu adalah amalan sholat. Begitu. Iya. Begitu juga adzan. Ya orang adzan itu bagus, ya bagus Ustaz. Tapi coba saja untuk masuk kamar mandi sambil adzan. Boleh kan? Ya boleh kan? Walaupun adzan itu bagus, ya. Atau antum, oh Ustaz kan namanya adzan ini kan bagus. Iya benar, adzan itu bagus, tidak ada yang larang. Itu dzikir kepada Allah, pahala. Bahkan sampai-sampai suatu ketika Ibnu Umar ditanya bagaimana kalau wanita adzan dan iqamah. Kata Ibnu Umar, apakah engkau mengatakan bahwa saya melarang orang manusia dari dzikir kepada Allah?
Artinya sampai wanita sendiri pun kalau dia sholat sendirian secara berjamaah di suatu tempat yang kalau misalnya dia adzan itu suaranya tidak terdengar oleh lelaki bukan mahram, tidak ada halangan bagi dia untuk adzan dan iqamah. Boleh. Ya. Tapi ini begitu luar biasa ya adzan gitu ya. Sampai-sampai apa? Kalau sekiranya di suatu negeri ini semua orang tidak adzan, maka semua satu negeri ini berdosa. Tapi kalau antum misalnya mau mancing langsung antum buang umpan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa enggak? Jadi, nggak boleh, nggak boleh sembarangan. Lah Ustaz ini kan baik, iya benar itu baik. Lah adzan kan dikir, iya benar adzan itu dikir. Tetapi adzan ini harus ditempatkan pada tempatnya, jangan asal baik. Nah, kalau asal baik saja adzan antum sambil buang umpan begitu di laut sambil adzan, kira-kira geger tidak? Geger, orang bilang antum gila. Ya. Iya. Nah, misalnya antum adzan bagus ya sudah. Coba saja antum sholat tarawih adzan. Begitu mau sholat tarawih, adzan dulu. Allah, kira-kira jadi ribet nggak? Geger. Orang bilang antum sesat. Ya. Barusan ini baik. Baik. Aku misal antum sholat ya. Sholat. Begitu antum mau angkat takbir begini antum subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholat antum sah. Sholat itu sah. Tidak sah. Kenapa tidak takbiratul ihram? Sementara takbiratul ihram itu adalah rukun. Ya. Lah Ustaz kan anak bertasbih. Ya, tasbih juga kan baik, mengucapkan subhanallah baik. Iya benar. Atau antum ucapkan saja la ilaha illallah begitu. Lalu antum baca surat Al-Fatihah, salat sampai salam. Kira-kira salat antum sah tidak? Tidak sah. Lah yang antum ucapkan ini la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan afdalud dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama dzikir itu adalah la ilaha illallah. Tapi kok kenapa ketika antum memulai sholat dengan la ilaha illallah, sholat antum tidak sah? Karena ini bukan tempatnya. Iya. Dan tidak boleh. Bukan asal nama baik. Atau begitu antum sholat sampai di tasyahud akhir, antum begitu baca doa, selesai baca tasyahud, kemudian antum berlindung dari 4 adab, kemudian antum mau doa apalah terserah antum, selesai doa lalu antum begini, la ilaha illallah ke kanan, la ilaha illallah ke kiri, langsung jalan. Kira-kira sholat antum diterima enggak? Sah? Sah tidak? Ya tidak sah. Lah Ustaz kan sholat baik. Ya. Sholat ini la ilaha illallah ini kan baik, kalimat dzikir pula. Kenapa di sini tidak sah? Kenapa buat sholat saya jadi rusak? Kenapa? Ya karena memang ibadah ini bukan asal nama baik. Ya, begitu. Paham di sini, bisa mengerti. Nah, maka dari itu ikhwan, kenapa kita selalu mendakwakan orang supaya harus mengikuti petunjuk Nabi, harus mengikuti petunjuk Nabi, beribadah kepada Allah tidak boleh asal nama baik. Kenapa? Karena itu tadi. Ya sekian contoh yang kita berikan itu kan semuanya baik itu. Ya, semuanya dzikir, semuanya baik. Tapi ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk syariah, maka tidak berfaedah justru. Ibadah bisa rusak. Ya. Misalnya antum begitu antum sudah salat atau antum ruku begitu langsung antum baca Al-Quran Yasin. Wal Qur'anul Hakim itu di ruku. Kira-kira bisa. Ya? Nah kalau antum dilarang, misalnya ada orang begitu terus antum larang, dikatakan ini baik, saya baca Al-Quran bukan saya baca Quran, atau bukan saya baca majalah, atau bukan saya cerita komik. Di sini saya baca Quran. Kenapa antum melarang saya? Maka apa kita katakan? Karena baca Al-Quran di ruku itu tidak ada petunjuk Nabi. Kalau ruku itu petunjuk Nabi justru bertasbih. Ya, maka kalau Anda baca Quran itu salah begitu. Lalu ketika orang adzan misalnya di kuburan kita ingkari, tidak boleh. Dia bilang loh ini kan baik, ini kan adzan. Benar adzanmu itu bagus, tapi adzan ini tempatnya bukan di kuburan. Kalau dia katakan ini baik, bilang saja ke dia
kalau begitu coba saja antum buang pancing ke laut sambil adzan gitu ya. Itu juga kan baik. Ya. Kira-kira jadi masalah tidak? Ya, jadi masalah. Paham prinsip beragama. Paham ya kawan ya. Jadi ini bukan asal nama baik. Tetapi sesuatu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Manakala syariat mengatakan tempatnya itu ada di sini, maka lakukanlah di situ sesuai dengan apa yang disebutkan dalam perintah syariat. Manakala syariat mengatakan walaupun itu adalah ibadah, tapi kalau dilakukan di waktu-waktu tertentu ini adalah dilarang, maka jangan dilakukan pada waktu-waktu tersebut, walaupun itu baik. Kenapa? Karena syariat melarang ibadah tersebut dilakukan pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu pada adab yang keempat ini, ada waktu-waktu terlarang untuk melakukan puasa. Di antaranya yang pertama, yaitu puasa pada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu tidak boleh puasa. Dan kasihan ya orang kalau puasa di Idul Fitri kan orang lain ada makan kue enak-enak, kasihan ya. Ya. Atau puasa Idul Adha kita ada kurban, ada makan daging banyak campur-campur, daging kambing, daging sapi, dianya puasa. Ini kasihan. Ya. Dan di situ juga dilarang ya. Di samping itu juga memang dilarang puasa itu pada Idul Fitri dan Idul Adha itu dilarang. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari itu bukan hanya puasanya yang tidak sah, tapi juga dia berdosa. Tapi juga dia apa? Dia berdosa. Bukan hanya puasanya tidak sah, tapi juga dia berdosa. Karena puasa pada hari Id itu adalah puasa yang terlarang. Hari Id itu di mana hari Lebaran, orang bergembira, dia mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraannya, maka di situ dia tidak berpuasa. Nah, kemudian yang berikut adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Karena itu masih terhitung sebagai hari-hari berkorban, hari-hari menyembelih hewan. Jadi kalau antum misalnya hewan itu banyak, ya sembelih dia pada tanggal 10 di hari Idul Adha itu, misalnya sembelih 2 ekor, ya masih ada sisa boleh disembelih lagi pada tanggal 11. Kalau masih ada sisa boleh lagi disembelih pada tanggal 12. Kalau masih ada sisa boleh lagi disembelih pada tanggal 13. Itulah hari-hari tasyrik. Hari-hari masih bisa menyembelih hewan kurban. Maka hari ini tidak boleh berpuasa padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Ya, jadi hari-hari itu hari-hari bergembira, hari-hari di mana hari-hari makan dan minum, ya. Nah, dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, hari yang diragukan. Ya, berpuasa pada hari yang diragukan. Misalnya penentuan 1 Ramadan. Ketika penentuan 1 Ramadan itu ragu, bingung orang. Ini sudah Ramadan apa belum? Tidak ada keputusan sama sekali. Jadi ragu. Nah ini tidak boleh berpuasa padanya. Tidak boleh apa? Berpuasa padanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim, yakni mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang berdebat, berselisih waktunya, nggak jelas, perhitungan hisab pun nggak jelas, ru'yah nggak jelas, jadi kabur sama sekali, ragu, ini sudah masuk 1 Ramadan atau masih terakhir Syawal, bingung, maka itu hari yang dilarang berpuasa tadi. Hari itu termasuk hari yang diragukan. Nah, kecuali kalau sudah ada satu keputusan resmi, sudah, maka dia menghilangkan keraguan. Berapa? Dia menghilangkan keraguan. Nah, baik. Yang berikut kemudian apa? Berpuasa pada hari Jumat.
Tidak boleh berpuasa pada hari Jumat. Ya. Nah. Jadi ada orang kalau dia mengkhususkan puasa pada hari Jumat tidak boleh. Dilarang. Kecuali kalau dia itu misalnya biasa berpuasa sunnah, lalu dia puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Ya. Nah, itu boleh. Misalnya ini 10 Asyura itu jatuh pada hari Jumat. Ya sudah, untuk puasanya tanggal 9 dan tanggal 10 Asyurahnya walaupun hari Jumat. Ya. Atau tanggal 10 itu di hari Jumat dan 1 hari setelahnya. Misalnya. Ya. Nah, tanggal 11 Muharram. Ya. Begitu. Tapi kalau puasa sunnah dia mengkhususkan di hari Jumat, ini terlarang. Tidak boleh. Ya. Nah, kecuali kalau dia biasa puasa sunnah, maka dia puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Kalau dia biasa puasa sunnah, kemudian ada hari-hari puasa sunnah itu jatuh pada pada hari Jumat, maka dia lengkapkan dengan puasa sehari sebelum dan puasa sehari atau sehari setelahnya. Begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasum ahadukum yaumal jumu'ah illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Begitu. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Supaya 2 hari. Jangan khusus hari Jumat saja jangan. Ya. Kalau 1 hari sebelumnya hari Kamis berarti dengan hari Jumat 2 hari. Atau kalau misalnya jatuh dia puasa mulai hari Jumat berarti tambah 1 hari di hari Sabtu supaya jadi 2 hari. Jangan khusus hari Jumat. Ini khusus puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib nggak ada masalah ya. Puasa Ramadan nggak ada masalah. Ya. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana Ustaz kalau orang bayar puasa? Dia bayar puasa khusus di hari Jumat. Ini sebenarnya puasa wajib. Puasa qadha itu puasa wajib. Tidak ada hubungannya. Hanya saja untuk keluar dari persoalan ini, maka hendaklah dia juga berpuasa sehari sebelum atau sehari setelah. Ya. Nah, walaupun itu dia puasa qadha. Ya. Nah. Baik. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Dan janganlah kalian mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat di antara hari-hari yang lainnya, kecuali hari Jumat yang bertepatan dengan hari berpuasanya. Ya, kecuali itu ya tadi. Sudah ada. Kalau khususkan hari Jumat ya tidak boleh. Kecuali memang hari Jumat itu bertepatan dengan hari-hari puasa sunnah yang dia biasa berpuasa sunnah padanya, boleh saja. Dengan itu tadi, dia berpuasa sebelumnya dan dia berpuasa setelahnya. Baik. Misalnya satu orang ya, dia biasa berpuasa sehari, puasa Daud misalnya, sehari berpuasa, sehari buka, kemudian kena hari Jumat, berpuasa ya dia berpuasa hari Jumat, puasa Daud ya. Nah, baik. Kemudian yang kelima, di antara hari-hari yang dilarang berpuasa padanya, yang kelima adalah tidak boleh berpuasa hari Arafah tidak boleh melakukan puasa Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Jadi orang yang berada di Arafah, orang yang melakukan haji ya, sedang melakukan ibadah haji. Jadi kalau orang yang sedang melakukan ibadah haji, ya, dia ada wukuf di Arafah itu dia tidak berpuasa. Ya, jadi puasa Arafah itu khusus bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Nah, demikian ini apa ya, kawan? Ini adalah puasa-puasa pada hari-hari yang dilarang. Puasa-puasa pada hari-hari yang dilarang. Atau hari-hari yang dilarang berpuasa padanya. Ada berapa itu? Ada 5. Ya. Kita masuk pada adab yang kelima dari adab berpuasa, yaitu seorang wanita, tentu wanita yang sudah menikah ya, tidak boleh berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Kalau ada suaminya, ada satu orang wanita mau berpuasa, seorang istri mau berpuasa, tidak boleh. Walaupun puasa itu ibadah,
Kalau puasa itu puasa sunnah, tidak boleh dia puasa sunnah tanpa izin suaminya. Tidak boleh. Ya. Nah, karena di sini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Kebaktian kepada suami itu wajib. Sementara ibadah sunnah itu tidak bisa mengalahkan kewajiban. Ya. Jadi kalau misalnya kebaktian seorang istri kepada suami itu wajib, lalu dia mau tinggalkan kebaktiannya kepada suami, lalu dia tetap mau melakukan puasa sunnah, maka ini namanya kan ibadah sunnah mengalahkan ibadah wajib. Padahal tidak boleh, harusnya ibadah wajib itu mengalahkan ibadah sunnah. Ya, nah coba bayangkan ya, sampai puasa sunnah saja seorang wanita, seorang istri tidak boleh puasa tanpa izin suami. Apabila suaminya ada di rumah ya. Kalau suaminya safar yang tidak apa-apa. Kalau suaminya ada di rumah nggak boleh. Karena banyak hal yang mau dilakukan. Barangkali suaminya harus suruh dia buat ini, buat itu, kerja macam-macam. Aja urusan. Ya. Masya Allah. Sampai-sampai di sini menunjukkan bahwa memang wanita itu segala sesuatu dia harus izin kepada suaminya. Kalau kita ini bukan. Kita ini laki-laki yang izin kepada suami istrinya. Ya. Ya mau maaf anak jalan. Jangan. Udah jadi. Ya. Jadi jalan. Ya. Jadi takut dia sama istrinya. Dia mau kemana-mana istrinya, nggak usah. Udah jadi. Masya Allah ya. Yang harusnya seperti itu ya dia suami, bukan istri. Kalau istri sudah jadi kayak begitu, ya berarti istrinya pakai celana panjang, suaminya pakai rok. Ya, supaya ganti profesi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin ay an tasuma zawjuha syahidun illa bi'izni. Tidak boleh bagi seorang istri atau tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa, ini puasa sunnah selama suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Tapi kalau puasa wajib bagaimana Ustaz? Oh puasa wajib ya. Kalau kewajiban kepada Allah dengan kewajiban kepada suami, tentu kewajiban kepada Allah yang didahulukan. Ya. Karena ketaatan kepada suami itu juga adalah dalam rangka menaati Allah. Ya. Nah, jadi perhatikan di situ kaidah. Kalau berbenturan amalan sunnah dan amalan wajib, maka amalan sunnah harus mengalah. Paham ya? Amalan sunnah harus mengalah. Sampai di sini ada contoh. Contoh yang paling konkret itu di masjid misalnya. Di masjid kalau ada satu orang dia ada sholat sunnah, kemudian sudah qamat, bubar dari sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya harus mengalah. Ya, harus mengalah. Dia harus bubar, jangan dia tetap khusyuk sholat sunnah. Imam sudah 2 rakaat, dia baru salam dari sholat sunnah. Ini cara beribadah orang jahil. Ya. Jadi kalau dia ada sholat sunnah, sudah qamat, dia qamat saja. Dia ada sholat sunnah, ada baca Quran, ada apa itu amalan semuanya sunnah. Dia harus mengalah dan dia harus datang hadir berdiri di saf untuk melakukan sholat wajib. Begitu. Jadi jangan tunggu-tunggu kalau tunggu. Ya, apalagi kalau di masjid misalnya kita tunggu orang semua sampai sholat sunnah dan semuanya itu tidak datang secara bersamaan. Ya, 10 menit satu, oh itu antum bisa sholatnya besok. Ya. Nah, itu mau tamat begini satu orang masuk sholat sunnah lagi tunggu lagi. Ya, dia habis pas mau tamat satu orang lagi masuk sholat sunnah. Bisa besok baru antum sholat. Ya, maka dari itu jangan sudah. Ketika imam sudah perintah tamat, tamat sudah. Tidak ada urusan yang lain. Ya, ada orang sholat, ada orang mau masuk kamar mandi, itu urusan dia semuanya. Ya. Nah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza uqimatis shalah fala shalata illa maktubah. Kalau sudah qamat, maka tidak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat wajib. Artinya, perhatikan baik-baik, kalau berbenturan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah, maka ibadah sunnah harus mengalah. Paham ya? Ibadah sunnah harus mengalah. Begitu maksudnya. Baik. Begitu pula di sini ya, kalau seorang istri mau puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah, maka kalau suaminya tidak izinkan ya, puasa sunnahnya harus mengalah.
Karena apa? Izin suami itu adalah wajib bagi dia. Ya. Nah, kerelaan suami itu wajib ada. Karena kebaktian dia kepada suami itu adalah perkara yang wajib. Maka tidak boleh perkara yang wajib ini mengalah kepada perkara yang sunnah. Itu tidak boleh. Tapi perkara sunnah harus mengalah kepada perkara yang wajib. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya adalah adab-adab berpuasa adalah sahur. Sahur walaupun dengan air putih saja tidak apa-apa. Yang penting sahur. Ada orang itu dia puasa kuat. Oh, saya kuat tahan lapar. Malam dia habis sholat tarawih, dia makan kenyang-kenyang. Ya, dia nonton TV, nonton jam 12 dia tidur. Bangun subuh, tak sahur. Kamu? Oh, sudah biasa. Masya Allah. Bukan itu persoalannya. Ya, kan di antara adab-adab puasa itu harus sahur walaupun apa? Walaupun dengan air putih. Karena memang sahur itu ada nilai tersendiri di situ. Bukan hanya sekedar makan supaya kuat berpuasa, bukan. Ya. Karena kalau hanya makan untuk sekedar berpuasa, bisa jadi kita sahur itu nasi satu panci. Supaya apa? Supaya bisa tahan sampai sore. Kan begitu. Ya. Maka di situ apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tasharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada berkah. Ada apa? Ada berkah. Jadi makan sahur itu penting karena di situ ada berkahnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Apa kata Rasulullah? Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab itu adalah makan sahur. Jadi ahli kitab itu puasa tidak pakai makan sahur. Ya. Jadi begitu pula ya. Di awal-awal Islam itu syariat Islam turun untuk berpuasa itu kalau misalnya di waktu berbuka seseorang dia tertidur lalu dia bangun lewat dari itu dia tidak boleh berbuka lagi, dia lanjut puasa sampai besok. Ya, itu awal-awal. Nah begitu ada satu orang yang mengalami peristiwa itu, satu orang sahabat, lalu begitu dia tertidur lewat dari jam berbuka itu sudah bangun. Sudah dia lanjut puasanya, sudah pakai makan sahur sampai besok, akhirnya dia pingsan. Ya, maka aturan puasa itu datang lagi untuk rubah. Puasa itu harus demikian dan demikian. Ya, nah ini syariat ini kan bertahap. Ya, sesuai dengan kemampuan manusia. Belum macam begitu juga khamar. Khamar itu turunnya juga itu bertahap larangannya. Pertama disebutkan dalam Al-Quran, khamar itu ada manfaatnya, tapi ada buruknya juga. Buruknya lebih banyak dari manfaatnya. Lalu belum ada perintah tegas, belum ada larangan tegas. Ada sebahagian orang masih minum khamar. Masih ada mudarat, ada manfaat. Ada manfaat deh minum, karena ada manfaat. Ya. Lama sampai ada para sahabat yang sholat itu sambil mabuk. Nah kemudian turunlah perintah larangan secara mutlak tentang keharaman khamar. Bertahap. Nah begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasahharu walau bi jur'atin min ma'in. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Rasulullah juga mengatakan ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin itu kurma, ya. Tapi kalau kurma cuma 5 biji kan kasihan lapar, ya. Apalagi orang-orang macam kita ini makan nasinya tindis sampai sudah tindis bukan rata dengan piring tapi gunung, ya. Dan lihat orang di sebelah kalau makan sahur. Nah ini bukan juga begitu. Nah ini bahaya. Kalau tamar kayaknya kurang matap ya. Tapi ini apa? Ini Rasulullah SAW mengatakan tamar kurma. Kurma itu makanan sahur yang paling apa?
paling nikmat, sebaik-baik makanan sahur itu adalah kurma bagi seorang mukmin. Kurma itu sedikit saja, kecil saja, tapi kandungan yang ada di dalamnya besar. Ya, nah, kandungan yang ada di dalamnya besar, maka dia sangat bermanfaat untuk tubuh. Apalagi kalau kurma kering itu dimakan di musim dingin, oh itu masya Allah luar biasa. Ya, nanti rutab kurma basah itu dimakan di musim panas, itu cocok. Ya, tapi kalau musim dingin itu cocok makan tamar, kurma kering. Kita di sini mau cari tamar, mau cari rutab, nggak ada yang namanya kurma, makan saja. Ya, karena tidak ada kurma di sini. Di mana-mana kalau sudah ada kurma ya sudah enak. Baik. Kemudian demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini poin yang ketujuh dari adab-adab berpuasa. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Poin ke-6 ya. Poin ke-6 dari adab-adab berpuasa. Ketujuhnya insyaallah pada pertemuan berikut. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.